Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Sama-sama kita mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama untuk bersatu hati, untuk kita mau memuji Tuhan, untuk kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi, sebab Tuhan adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Tuhan adalah penebus kita yang ajaib, sebab setiap perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, sungguh besar kasih setia Tuhan di dalam hidup kita semua. Mari sama-sama katakan, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, Raja yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Berdiri, kita mau menaikkan pujian ini dari awal. Sebab tiada Allah selain Engkau Tuhan, tiada Allah yang besar seperti Engkau, tiada kuasa yang besar melebihi kuasa dari dunia ini Tuhan. Ku memuji keajaiban di dunia ini
memuji satu nama, hanya memuji Engkau Allah kami yang hidup. Mari berikan suara kita yang terbaik dengan segenap hati kita mau memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi. Sebab perbuatan Tuhan sungguh ajaib di dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan akan terus melingkupi di setiap hidup kita. Bahkan alam semesta tunduk di dalam nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu saja. Biar hanya kemuliaan-Mu yang tampak atas dunia ini Tuhan. Kami mau menyanyi hanya bagi Dia. Sama-sama kita mau angkat tangan kita tinggi dengan katakan kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau Allah kami. Bahkan alam juga tunduk di dalam nama-Mu. Gunung tunduk, laut bergelora. Kami mau bersuka atas perbuatan-Mu yang ajaib. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang mari jemaat Tuhan dengan segenap hati kita mau bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut di sepanjang hidup kami Tuhan. Sini Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu Tuhan. Dengan iman katakan tiada janji, tiada janji seperti yang. Sekali lagi dengan iman katakan tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Mari kita beri sorak-sorak kita kemuliaan bagi Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak untuk kita sembah. Haleluya, haleluya. Mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh ada di pagi hari ini semua karena kemurahan dan anugerah-Mu semata.
Sepanjang minggu ini sudah Engkau sertai kami. Dan Engkau Tuhan membimbing kami, Roh Kudus-Mu membimbing di dalam kehidupan kami. Dan penyertaan-Mu luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu sudah selayaknya di pagi hari ini kami memanjatkan syukur, kami memanjatkan pujian yang tertinggi dari hati kami. Ucapan syukur yang tak terhingga Tuhan yang kami naikkan dari dasar hati kami. Dan Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau luar biasa buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan, saatnya kami akan mengembalikan semua Tuhan, apapun Tuhan yang sudah Engkau sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Mungkin kami tidak mampu mengembalikan semuanya, tapi inilah puji-pujian, inilah ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu di pagi hari ini sebagai tanda ucapan syukur, tanda terima kasih kami Tuhan. Dan izinkan Kau lebih, oh Tuhan, kami masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Kami ingin menikmati hadirat-Mu, kami ingin menikmati lebih dalam lagi kasih-Mu Tuhan di dalam puji-pujian kami dan penyembahan kami. Roh Kudus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang mengambil alih Tuhan. Kami semua hamba memuannya sebagai alat Tuhan, sebagai hanya alat-alat-Mu. Oleh karena itu yang Engkaulah sendiri Tuhan, Engkaulah sendiri Roh Kudus yang berkarya di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Seluruh jemaat-Mu boleh Engkau siapkan untuk di rumah Tuhan, melalui online ini Tuhan, menikmati ibadah dan boleh menikmati kuasa dan kasih-Mu dicurahkan. Kami pelayan-pelayan-Mu semua juga sudah bersiap, dan kami percaya Engkau sembunyikan kami di belakang salib-Mu menjadi saluran berkat, curahan kasih dan kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dan kami tahu Tuhan ada kuasa kegelapan, kuasa ego manusia, kedagingan manusia yang tidak suka Tuhan kami beribadah, dan kami tidak suka diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus sudah dihancurkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami habiskan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih jiwa kami. Kami masuk di dalam ibadah-Mu yang penuh berkat. Terima kasih Tuhan, sudah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat mengikuti ibadah. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat manapun, saya ajak untuk sama-sama kita mau tetap bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau pada pagi hari ini kita mau memfokuskan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Tuhan kita sudah mengalahkan maut. Tuhan kita sudah bangkit dan sudah naik ke sorga untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Sama-sama kita mau bertepuk tangan. Tunjukkanlah kuasa-Mu
Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersorak. Kita bersorak dengan senang hati. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari semua Tuhan katakan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. nyanyilah. Sebab semua musuh kita telah dikalahkan. Musuh dikalahkan, Umatnya telah dibebaskan. umatnya dibebaskan. Allah kita Allah yang dahsyat di tempat kudusnya. Di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sebab Allah kita dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wah, oh, oh. 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 Mari kita bersorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kita naikkan haleluya. Sebab hanya Tuhan yang layak untuk kita sembah. Sebab nama Yesus adalah menara yang kuat. Mari kita mau sama-sama bernyanyi dan bersorak. Karena Tuhan sudah mengalahkan maut. Tuhan sudah menebus setiap dosa-dosa kita. Sama-sama katakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, mengalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sama katakan nama Yesus menara yang kuat.
Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa untuk duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita sebelum kita mau menerima kebenaran dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau sama-sama ingat setiap kebaikan, setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Lewat karya keselamatannya yang begitu besar. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang sudah Engkau buat dalam hidup kami. Dengan apa kami bisa membalas semua kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kami bisa membalas karya keselamatan-Mu yang sungguh mulia? Engkau sudah membebaskan kami dari setiap dosa-dosa kami Tuhan. Bahkan Engkau rela menderita, Engkau rela disalibkan hanya untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Sungguh Engkau Allah yang mulia Tuhan. Engkau adalah pribadi yang selalu setia. Engkau adalah pribadi yang selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Setiap apapun yang kami alami Tuhan, kami tahu Engkau selalu ada untuk kami. Ajar kami lebih lagi Tuhan, untuk kami tetap setia kepadamu. Kami mau memberikan setiap pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Kami mau belajar untuk kami hidup kudus Tuhan, untuk kami hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk kami bisa menyenangkan hati-Mu setiap hari Tuhan. Kau adalah Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau
bersyukur padamu selamanya. Mari kita mau naikkan sembah syukur kita bagi Tuhan. Kita mau bermasmur bagi Dia. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Untuk setiap karya keselamatan, kami berterima kasih untuk perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam hidup kami. Zakat itu tidak pernah ada habis-habisnya di dalam hidupku. Yesus, kenapa akan ku bawa? Sama-sama kita mau angkat hati kita. Kita mau satukan pujian kita. Sama-sama katakan dengan apa kami bisa membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Dengan segenap hati kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami amat bersyukur padamu. Dengan apa kami bisa membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kami bisa membalas kasih setia-Mu dalam hidup kami? Biar jemaat Tuhan saja dengan segenap hati katakan dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu. Dengan apa akan kami balas Tuhan? Bahkan ku balas. Dengan apa kami balas? Selain dengan pujian dan penyembahan kami, selain dengan hidup kami yang kudus Tuhan, kami mau memuji Engkau dengan segenap hati kami. Sepanjang hidup kami hanya meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Jangan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
bersyukur untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah ada habis-habisnya di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan Engkau yang sudah menenun kami semenjak kami dalam kandungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyiapkan Tuhan setiap rencana-rencana yang terindah, setiap rencana-rencana hidup kami yang terbaik hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami selalu bersyukur di dalam menjalani setiap kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu kami mengandalkan Engkau di setiap masalah yang sedang kami hadapi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang akan selalu turun tangan untuk membela kami Tuhan. Dengan apa kami bisa membalas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup kudus, hidup semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Untuk kami bisa menerapkan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menyertai setiap kami Tuhan untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik Tuhan. Untuk kami bisa duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami bisa menerima firman Tuhan dan bisa menjadi rema di dalam setiap hati kami Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami. Engkau juga yang akan memberkati hamba-Mu Tuhan, yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau yang akan sembunyikan di belakang salib-Mu biar hanya kemuliaan-Mu saja yang nampak Tuhan. Dan bisa memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan bisa berkenan di hadapan-Mu dan bisa berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan sama-sama yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara, selamat pagi dan selamat kita bertemu kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur bahwa saya bisa menemui saudara-saudara semua di pagi hari ini, ya, meskipun kita beribadah melalui online. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi tidak membatasi kita, ya, saudara-saudara, membatasi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun saudara ada di rumah dan kita semua pelayan Tuhan ada di gereja, tidak mengurangi kekusukan kita, kekhidmatan kita untuk mengikuti atau menikmati ibadah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena kalau kita mengerti saudara-saudara, ibadah itu besar manfaatnya buat kita anak-anak Tuhan, khususnya jemaat GBD Parakletos Purwokerto yang dengan setia mengikuti ibadah dari rumah. Meskipun keadaan kita seperti ini, tetapi baiklah jemaat Tuhan, kita tetap setia untuk mengikuti ibadah, tetap setia mengiring Tuhan, tetap setia fokus pada firman Tuhan. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apabila kita juga memperlakukan ibadah online ini seperti ibadah kita datang ke gereja, saya percaya bahwa saudara-saudara semua akan diberkati oleh Tuhan. Dalam perlakukan ibadah ini seperti saudara-saudara datang ke gereja, saudara memulainya dengan bersiap-siap, ya, saudara ikut berdoa, ikut memuji dan besarkan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan saudara bisa mengambil Alkitab saudara dan saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan, fokus pada Tuhan. Jangan melakukan apa-apa seperti saudara datang ke ibadah, maka berkat-berkat Tuhan akan turun ke atas saudara. Dan saya yakin dan percaya pada pagi hari ini Tuhan sudah sediakan berkat yang luar biasa untuk jemaat GBDI Parakletos Purwokerto. Dan pada pagi hari ini saudara-saudara yang terkasih, saya ingin men-sharingkan sebuah firman Tuhan, sangat konteks dengan kehidupan kita di akhir ini. Saudara-saudara, temanya adalah ada kuasa di dalam penyertaan Tuhan. Maksudnya apa saudara, ada kuasa di dalam penyertaan Tuhan?
Kalau saudara disertai Tuhan, kalau saudara mengerti bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan itu akan tidak membiarkan kita begitu-begitu saja. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya mengambil tema ada kuasa di dalam penyertaan Tuhan. Nats kita adalah Mazmur. Nah, ayat yang akan kita baca ini adalah ayat yang terkenal. Sampai ayat-ayat ini dibuat sebuah lagu, yaitu di mana Mazmur 23 ayat yang keempat. Begini firman Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Katakan amin, saudara. Amin sekali lagi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini adalah satu penggalan ayat yang juga penggalan sebuah lagu. Ya, saudara-saudara, Mazmur 23 ini dibuatkan sebuah lagu. Saudara-saudara mengerti semua jemaat ya? Lagunya seperti apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Betul? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Luar biasa lagunya. Ya saudara-saudara, lagu ini memberkati kita semua. Dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara, ayat Nats ini sangat memberkati kita. Tetapi saudara, kadang kita sudah tidak tahu apa artinya, saking seringnya kita menyanyikannya. Menyanyikan kata-kata dari lagu atau ayat Mazmur 23 ayat 1 dan seterusnya. Saking seringnya kita tidak mengerti artinya. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin membawakan ini supaya saudara mengerti. Kembali ingat akan janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara, nats yang kita baca Mazmur 23 itu ada latar belakangnya. Komentari dan penafsir Alkitab menceritakan bahwa pada waktu itu, waktu Daud menuliskan Mazmur 23 ini sebagai sebuah mungkin mazmur atau sebuah nyanyian, dia berada di padang gurun En-Gedi namanya. Ya, kalau saudara-saudara tahu, saudara mungkin mau melihat kisahnya, ada di mana saudara-saudara? Ada di 1 Samuel. 1 Samuel berapa? 24. Saudara bisa lihat di situ bahwa Daud bersembunyi di sebuah gua. Karena apa saudara-saudara? Dikejar Saul, ya, dikejar Saul. Saul nggak suka sama Daud dan akhirnya Saul mengerahkan berapa? 3.000 orang pilihan, ya, banyak orang pilihannya Saul waktu itu. Ya, Saul waktu itu masih seorang raja dan dia ingin mengejar Daud yang seorang diri. Bisa dibayangkan, Daud yang seorang diri dikejar oleh banyak orang justru pilihan raja. Namanya pilihan berarti punya skill yang luar biasa. Ya, kalau zaman sekarang itu mungkin semacam komando atau satu batalion yang sudah dilatih khusus, ya, dilatih khusus. Kalau zaman sekarang mungkin Kopassus lah, ya, yang seperti itu, Kopasgat atau semua. Pokoknya tentara-tentara pilihan. Tentara pilihan itu dipilih oleh Saul, ya, untuk apa? Mengejar seseorang yang bernama Daud. Dan akhirnya Daud bersembunyi di sebuah gua. Dan
akhirnya tinggal di suatu lembah namanya Engedi. Di situ dekat juga Padang. Ya, Padang Maon, saudara-saudara. Dan saudara-saudara dikatakan bahwa lembah di Engedi itu, di tempat dia gua, dia tempat bersembunyi, jalanannya berkelok-kelok seperti jurang masuk ke gua itu, saudara, kelok-kelok. Dan orang kalau mau mengikuti jalanan itu di lembah itu, dia saking sering berkelok-keloknya, dia nggak bisa lihat ke depan. Sebentar sudah kelok, sebentar kelok, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, maksudnya saya menggambarkan latar belakang dari Daud ini waktu menuliskan Mazmur 23 supaya kita mengerti gambaran keseluruhan apa yang dialami oleh Raja Daud pada waktu itu, pada waktu menuliskan Mazmur 23 ini. Betul-betul saudara-saudara, dia ada di padang, ya, padang yang maksud saya ada di lembah, ya saudara, yang dinamakan lembah Engedi itu lembah yang benar-benar ngarai dan mengerikan, saudara-saudara. Saudara-saudara, karena apa? Dia datang ke situ bukan untuk berdharma wisata, datang ke gua itu di lembah Engedi bukan karena senang-senang atau berburu apa? Berburu kijang gitu ya, berburu atau lagi ngangon domba-dombanya, enggak. Tapi lagi dikejar-kejar musuh yang banyak sekali, orang-orang pilihan suruhan Raja Saul, saudara, dikatakan ribuan. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, keadaan Raja Daud pada waktu itu mengerikan sekali, saudara-saudara. Mengerikan sekali. Lembah itu bukan lembah dharma wisata, lembah itu bukan lembah wisata, tetapi dikatakan apa? Lembah kekelaman buat Daud. Karena apa? Dia dikejar bukan untuk diangkat jadi raja, dikejar untuk bermain-main, dikejar untuk dikasih hadiah, bukan, tetapi dikejar untuk apa? Dibunuh, dihabisin nyawanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah keadaan Raja Daud. Kalau saudara bisa lihat di Mazmur 23 ini adalah menceritakan pada waktu Daud ada di 1 Samuel 24 itu, saudara-saudara. Dan diceritakan di Mazmur 23 itu dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, itu menjadi lembah kekelaman, lembah kengerian buat Raja Daud. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya ingin mencocokkan kehidupan kita saat ini adalah sangat kontekstual dengan kehidupan Raja Daud pada waktu dikejar-kejar oleh Raja Saul, dikejar-kejar oleh pemberian, dikejar-kejar untuk apa? Dibunuh. Dan Raja Saul menyuruh ribuan orang yang terpilih, pasukan yang paling hebat, nomor 1 di Israel, untuk mengejar Raja Daud. Saudara-saudara, di antara kita mungkin ada yang mempunyai keadaan seperti ini. Firman Tuhan datang kepada kita, dan pada pagi hari ini mungkin juga di antara kita ada yang mengalami hal seperti yang Daud alami, bahwa hidup kita mungkin ada di lembah kekelaman. Mungkin kita dikejar-kejar oleh masalah, dikejar-kejar oleh persoalan, dikejar-kejar oleh apa yang membuat kita tuh jadi ngeri, takut, saudara. Ya mungkin konteks kita ada di dalam, hidup di dalam lembah kekelaman. Lembah itu, saudara-saudara, lembah itu bicara lembah, bukan gunung lain. Kalau lembah itu adalah turun pasti ke bawah, ya. Semua digambarkan, gambaran lembah itu adalah menurun. Ya, kita jalan turun, lari menurun, itu lembah. Jadi keadaannya mungkin kehidupan kita serba menurun di waktu-waktu akhir ini. Mungkin juga kesehatan kita menurun karena mungkin penyakit, mungkin karena virus. Ada mungkin di antara kita yang terkena virus corona. Mungkin juga bisnis kita turun. Itu berbicara tentang lembah kekelaman. Saudara-saudara, kekelaman berarti apa, saudara? Lawan katanya itu cerah. Kelam itu lawan katanya cerah. Kelam itu setengah, ya saudara-saudara bisa menggambarkan sendiri. Kelam itu lawan katanya cerah. Berarti mungkin kehidupan kita nggak secerah biasanya. Mendung menggelayuti kehidupan kita.
Dan inilah kepada kita semua yang mengalami hal seperti ini, firman Tuhan itu datang. Saudara-saudara, apa yang menjadi lembah kekelaman bagi kita saat ini, saudara? Di antara kita mungkin sebagian besar akan berada hidup di dalam lembah kekelaman. Mungkin usaha kita yang semakin surut, mungkin pekerjaan yang sudah tidak menjanjikan lagi, mungkin konflik keluarga yang tidak ada habis-habisnya, saudara-saudara. Atau situasi yang mencekam mungkin buat kesehatan saudara, yaitu virus corona yang tidak kunjung selesai. Apapun juga yang membuat kehidupanmu berjalan menurun, yang kehidupanmu kau tidak melihat lagi cerahnya, indahnya matahari, tetapi kau melihat awan hitam menggelayut di dalam kehidupanmu. Engkau berjalan di dalam lembah kekelaman. Tapi pagi hari ini melalui Daud, firman Tuhan melalui Daud memberitahu kepada kita pagi hari ini, yaitu apa saudara? Di ayat 4 yang sudah pernah kita baca tadi, Mazmur 23 ayat 4 berkata, jangan pernah takut bahaya seperti itu. Jangan pernah takut kalau posisi kita ada di lembah kekelaman. Karena apa saudara? Sebab Dia, Tuhan kita, selalu menjadi Immanuel buat kita. Artinya apa? Tuhan itu selalu menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Justru kita yang sering meninggalkan Tuhan. Benar? Amin. Dia janjinya tuh ya dan amin. Tapi kadang kita yang saudara yang justru sering meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin beritahu saudara pada pagi hari ini, justru lembah kekelaman itu diizinkan Tuhan untuk kita lewati, ya. Kadang lembah kekelaman itu Tuhan izinkan supaya kita melewatinya. Supaya apa saudara-saudara? Supaya kita merasakan bahwa Yesus ada, mujizatnya nyata, kuasa yang lebih besar dari segala persoalan itu kita nikmati. Saudara, kalau saudara ingat di dalam Roma 8 ayat yang ke-28, saudara, itu semua dibuat apa? Untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Saudara-saudara yang terkasih, yang ingin saya katakan kepada saudara-saudara di pagi hari ini, jangan pernah takut. Karena Dia, Yesus, akan menghibur kita dengan Anda, dengan gada dan tokat. Itu ayat kelanjutannya saudara, ya. Di ayat yang keempat tadi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah ini yang berikutnya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, kenapa kita tidak perlu takut? Jangan pernah takut, firman Tuhan katakan. Jangan pernah takut. Karena apa? Dia, Allah kita, Tuhan kita, akan menghibur kita dengan gada dan tongkatnya. Saudara-saudara, waktu saya riset, saya pengen mengerti kenapa Mazmur atau Daud mengatakan itu gada, itu tongkat. Setelah saya riset, baca-baca saudara, ternyata gada itu pada waktu zaman Israel dulu, pada waktu Daud masih hidup, gada itu adalah senjata saudara dari kayu panjang, ya. Kayu panjang ke atas semakin besar, pegangannya sepegangan tangan, tetapi ke atasnya semakin besar, saudara. Itu gada. Dan seperti kalau sekarang itu seperti kayu, saudara kalau tahu olahraga kasti, ya saudara, apa itu, baseball. Nah itu pemukul bolanya tuh seperti itu, tapi lebih ekstrim lagi, lebih besar lagi. Saudara-saudara, gada itu seperti itu. Dan pada waktu saya meneliti bahwa apa tuh fungsi dari gada itu, ternyata pada waktu kehidupan Raja Daud pada waktu itu, gada dipakai oleh para gembala, saudara-saudara. Para gembala di sana, di padang sana pada waktu Raja Daud masih hidup, zamannya Daud masih hidup waktu itu, digunakan untuk apa? Melawan musuh, ya, melawan musuh dan menghalau musuh-musuh dari siapa?
domba-domba, saudara-saudara. Mungkin musuh-musuh domba itu apa pada waktu beruang, singa, apalagi mungkin ular gitu ya, yang pokoknya akan mengganggu domba-domba itu, saudara-saudara. Maka si penggembala itu akan mengambil gada untuk menghalau musuh-musuh dari domba itu, predator dari domba itu yang siap mengganggu ataupun memakan domba-domba itu. Saudara-saudara yang terkasih, itulah gunanya gada. Nah, ya, yaitu untuk menghalau musuh-musuh dari domba-domba itu. Sehingga pada waktu domba-domba itu terancam, gembala itu langsung mengambil gadanya dan dia siap memukul setiap musuh yang akan mengganggu domba-domba itu. Dan ada dikatakan tongkat. Saudara-saudara, waktu saya teliti tongkat itu pada waktu zamannya Daud, itu ternyata tongkat itu digunakan oleh gembala. Di gembala apa saudara-saudara? Yaitu berupa besi panjang ujungnya. Kalau saudara lihat gambarnya adalah besi panjang ya, yang selalu dipegang oleh raja penggembala, yang ujungnya apa saudara? Ada pengaitnya. Ya, kayak gitu ya, ada pengaitnya. Dan ini gunanya untuk apa? Para penggembala ini menggunakan tongkat dengan kepala pengait itu ya. Kadang tingginya seperti ya sama dengan gembala itu. Gunanya tongkat itu adalah untuk apa? Untuk menarik domba-domba yang kepleset atau terperosok mungkin di ngarai kecil atau sungai kecil. Dan saudara-saudara, itulah gunanya tongkat itu, supaya domba-domba itu tidak terperosok dan jatuh langsung ya, mungkin di kubangan, di sungai kecil, dan menggiring, menarik domba itu kembali kemana saudara-saudara? Ke kawanan domba itu. Dan ujung yang lain, nah ujung yang berkait itu tadi untuk narik, tetapi ada tongkat itu ujung yang lain, yaitu untuk apa saudara-saudara? Ternyata fungsi dari tongkat itu di tangan gembala adalah apa? Yang berbentuk lurus itu untuk apa? Menepuk. Nah ini, nepuk-nepuk, nyenggol-nyenggol, nepuk-nepuk domba-domba itu dengan halus gitu, tepuk. Ya saudara-saudara, fungsinya apa saudara? Fungsinya adalah untuk agar domba itu jalannya tetap lurus, ngikuti kawanannya dan gak nyimpang kanan kiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gada dan tongkat ini digunakan oleh gembala-gembala di padang gurun untuk mengembalakan dombanya, dan tongkat dan gada ini digunakan untuk keperluan mengembalakan domba itu, dan itu dipunyai oleh gembala. Dan saudara-saudara, ini adalah gambaran juga Tuhan kita adalah gembala kita yang agung. Sekali lagi saya katakan, Tuhan kita adalah gembala kita yang agung. Ini adalah sukacita kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang mengembalakan kita. Dia pun punya gada dan tongkat kita. Ini adalah penghiburan kita di tengah lembah kekelaman. Dia akan gunakan gada dan tongkat itu untuk menggembalakan kita. Dia menggunakan gada itu atau tongkat itu untuk mengembalakan kita, untuk menjaga kita dan membimbing kita. Apakah kita mungkin akan jatuh terperosok? Dia ya akan menggunakan kaitnya, dia menarik kita kembali. Saudara, kasihnya begitu luar biasa gembala agung kita. Atau kita perlu juga saudara-saudara tepukan-tepukan halus. Mungkin kita di dalam lembah kekelaman ini kita merasa khawatir, jenuh ya saudara-saudara. Mungkin juga di tengah lembah kekelaman ini kita ketakutan gitu ya. Jadinya jalanan kita, jalan kehidupan kita menjalani dengan mungkin sempoyongan. Tetapi saudara-saudara, dia dengan tongkatnya, dia tepuk-tepuk halus kita. Amen. Dia tepuk-tepuk halus kita dengan tongkatnya agar kita tetap ada di jalannya. Dan dia juga dengan setia, ini yang penting saudara, dia dengan setia pasti
menghalau musuh-musuh kita, atau yang akan memakan kita, musuh-musuh predator yang siap menerkam kita. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semuanya ini tentunya terjadi bila kita domba-dombanya ada di dalam wilayah teritorial Sang Gembala. Saudara-saudara, dalam satu kawanan, saudara-saudara, di luar itu, di luar kawanan domba itu, di luar teritorial dari gembala itu, gembala nggak bisa, saudara-saudara. Artinya apa, saudara? Inilah penghiburan kita yang sempurna. Bila kita yang tidak sempurna ini selalu akan ditolong oleh Tuhan, meski kita kadang-kadang menjauh daripada Tuhan, Tuhan itu akan menepuk-nepuk kita dengan halus, dengan kasih-Nya, dengan tongkat-Nya. Dia tetap setia membela kita dengan dadanya. Asal kita masih ada di dalam teritorial Sang Gembala Agung, kita tetap berada di dalam kasih Tuhan. Kita tetap ikut Tuhan, kita tetap beribadah, kita tetap beriman kepada Tuhan. Itulah wilayah teritorial Tuhan, yaitu iman kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara, meskipun kita semua ada di dalam lembah kekelaman, tetaplah punya iman. Sekali lagi, mungkin lembah kekelaman kita adalah usaha kita yang semakin surut. Mungkin pekerjaan yang tidak menjanjikan lagi, saudara-saudara, atau konflik keluarga yang tidak ada habis-habisnya, saudara-saudara, atau mungkin situasi yang mencekam di dalam kehidupan kita, di dalam keuangan finansial kita, ataupun mungkin juga keadaan kesehatan kita membuat kita berasa ada di dalam lembah kekelaman. Tuhan, kenapa sakitku gak sembuh-sembuh? Mungkin Tuhan, kenapa aku harus kena virus corona? Saudara-saudara, mungkin situasi seperti itu menghantui saudara hari-hari ini, minggu-minggu ini. Mungkin lembah kekelaman itu ada di dalam kehidupan saudara, tetapi percayalah, melalui Mazmur 23 ayat 4 ini, yang mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Tetaplah punya iman kepada Tuhan. Itulah wilayah teritorial Tuhan, Sang Gembala Agung kita. Jangan pernah kita keluar dari iman kita, saudara-saudara. Saudara, supaya apa? Sang Penggembala Agung itu dapat mengikut kita, menggembalakan kita, dan setiap musuh yang datang untuk kawanan domba itu, dia akan memukul mundur, dia akan memukul habis musuh-musuh yang akan menerkam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, puji Tuhan, pada pagi hari ini marilah kita sadar, marilah kita mengerti, kita tetap berada di dalam iman kita, meskipun apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara, meskipun itu pun di dalam lembah kekelaman. Saudara-saudara, percayalah, Mazmur 23 ini mengatakan bukan kehidupan manusia hanya isinya lembah kekelaman, bukan, saudara. Tetapi dia di ayat 23 juga mengatakan apa? Tuhan adalah gembala, aku takkan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Artinya apa, saudara-saudara? Di balik kegelapan, di dalam Tuhan selalu ada terang dan cerah dari langit yang biru. Saudara-saudara, Dia selalu akan memimpin kita. Artinya juga apa, saudara? Bahwa kehidupan di dalam Tuhan, di dalam iman, tidak akan selalu akan menikmati hari yang cerah tanpa hujan, terang terus, tidak, saudara-saudara. Tetapi apa? Kehidupan anak-anak Tuhan, orang percaya pun akan menghadap selain hari yang cerah, langit yang terang. Kadang-kadang pun alam yang kelam, kita berjalan di dalam mungkin angin ribut juga ada. Tetapi inilah keuntungan daripada anak-anak Tuhan, bahwa Dia, Yesus, selalu akan menjadi penggembala kita yang agung.
Dia tidak akan pernah tinggalkan kita meskipun kita melewati badai dan roh, badai dan angin ribut yang melanda kehidupan kita. Di dalam sesulit apapun kehidupan ini dijalani, tetaplah berjalan di dalam Tuhan, saudara-saudara. Jemaat GBDI Parakletos Purwokerto, apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, sesulit apapun di dalam kehidupan ini yang kita jalani, tetaplah berjalan di dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, saudara-saudara. Jangan pernah tinggalkan iman, tetapi tetaplah bertumbuh di dalam iman. Karena apa, saudara? Dia siap menghibur kita dengan tuntunannya dan pembelaan terhadap kita, orang yang mengasihinya. Amin, saudara-saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita semua, kekuatan buat saudara semua. Dan firman itu seperti pedang bermata dua. Dia bergerak sana dan dia juga bisa bergerak ke sini. Artinya dia bisa memotong ke depan, dia bisa memotong ke depan. Firman Tuhan yang setiap kali saya sampaikan di hadapan saudara di setiap ibadah itu juga menjadi berkat buat saya sendiri. Mungkin saya berada di dalam lembah kekelaman, saudara. Kehidupan hamba-hamba Tuhan kadang gak selalu senang, saudara. Tetapi banyak menemui seperti ini juga. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat saya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, mungkin itu lembah kekelaman, tetapi dia janjinya itu ya dan amin. Dia selalu akan menghibur kita dengan gada dan tongkatnya. Penyertaan Tuhan, ya, pemeliharaan Tuhan, biarlah nyata di dalam kehidupan saudara. Asal engkau jangan pernah tinggalkan iman saudara. Tetap bertumbuh di dalam iman, maka Yesus akan menjadi penggembala yang agung buat kehidupan saudara. Dia adalah penggembala yang agung. Gembala-gembala di dunia ini mungkin ya tidak sempurna, bisa salah, tetapi saudara-saudara, gembala kita adalah gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah gembala yang sempurna untuk kita. Dia adalah gembala yang sempurna mengasihi domba-dombanya, dan dia selalu membimbing kita, menghibur kita, dan dia selalu akan menggembalakan kita dari kemenangan menuju kemenangan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan saudara. Mungkin konteks sangat kontekstual buat kehidupan kita di akhir-akhir ini, ya saudara-saudara. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan kembali, dan dikuatkan kembali supaya kita bertambah mencintai Tuhan Sang Penggembala Agung. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan firman-Mu di dalam kehidupan kami di pagi hari ini. Seluruh jemaat GBDI Parakletos Purwokerto, bolehlah mereka merasakan Tuhan, penyertaan yang sempurna di dalam kehidupan mereka. Karena ada kuasa di dalam penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, oh Tuhan, Engkau tetap bersama kami. Biarlah setiap jemaat boleh merasakan penyertaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur di malam hari, di pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau begitu baik, karena Engkau teramat baik, dan Engkau sangat baik untuk kehidupan kami. Semua jemaat yang ada, setiap jemaat yang ada, jangan biarkan mereka Tuhan jatuh dalam iman, runtuh di dalam iman karena masalah pencobaan yang ada. Tetapi dengan semuanya ini mereka mengerti bahwa ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Justru ada angin ribut, persoalan masalah akan menguatkan iman kami semua bertumbuh dan semakin kuat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Jadikan tanah hati seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini menjadi tanah hati yang subur untuk benih firman-Mu, dan firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan akhirnya berbuah untuk kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur di pagi hari ini, dan kami serahkan semuanya, tubuh, jiwa, dan roh kami, semua jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarkan Tuhan kami boleh masuk di dalam apapun musim di dalam kehidupan kami. Musim hujan, musim terang, musim badai, kami boleh bersuka cita
menghadapinya, karena kami tahu Engkau beserta kami dan siap menghibur kami, membimbing kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau memberkati kami, dan Roh Kudus Engkau bekerja di dalam hati setiap jemaat-Mu setelah mendengarkan firman ini, dan firman ini hidup di dalam kehidupan mereka, nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Kami sudah mengucap syukur semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, di pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita percaya di pagi hari ini kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Dan saya juga percaya bahwa semua jemaat menyelesaikan ibadah ini dengan membawa berkat sukacita dan membawa berkat kebenaran firman Allah. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita akan tutup ibadah kita di pagi hari ini, ibadah yang penuh dengan kuasa dan curahan kuasa ilahi dan kasih-Nya boleh kita rasakan lagi di hari ini. Kita mengucap syukur bahwa anugerah-Nya luar biasa buat kehidupan kita. Buktinya di hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah kita, dan kita boleh pulang membawa berkat-berkat yang besar. Puji nama Tuhan. Saudara yang masih saudara ada di rumah yang mengikuti secara online, mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan pujian bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Jemaat semua katakan ku bersyukur pada Tuhan di pagi hari. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari semua jemaat angkat tangan saudara, mengucap syukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, karena selama-lamanya Dia baik untuk kita, selama-lamanya Dia luar biasa buat kehidupan kita, dan selama-lamanya Dia mengasihi kita. Sudah selayaknya engkau mengucap syukur kepada Tuhan, menaikkan pujian yang tertinggi untuk Tuhan Allah kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi ku bersyukur. Sekali lagi yang terakhir ku bersyukur. Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kasih setiamu yang tak terukur itu Tuhan, boleh kami rasakan di pagi hari ini. Di akhir dari ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang kami semua Tuhan sudah menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan berkat-berkat
pujian firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang, kami berdoa untuk kami semua yang sebentar kami akan membawa segenap persepuluhan, persembahan dan gereja yang kami akan lakukan mungkin hari ini lewat online Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, berkati tangan-tangan yang kami yang akan memberikannya Tuhan. Sucikan dan kuduskan tangan-tangan kami, sucikan juga hati kami, beri hati kami yang suka memberi dan memberi dengan sukacita yang daripada Engkau, karena kami mengasihi Engkau dan karena kami ingin mentaati firman-Mu. Engkau berkati yang akan memberikan perpuluhan tingkap-tingkap langit seperti janji-Mu dibukakan, yang memberikan lewat persembahan dan kas gereja kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena mereka mengasihi Engkau, mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, akhirnya diberkatilah semua puji-pujian yang kami naikkan, diberkatilah semua firman Tuhan yang kami dengarkan, dan diberkatilah semua dari segenap harta, sebagian harta kami yang kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu untuk perpuluhan persembahan das gereja. Diberkati kehidupan kami, diberkati iman kami di pagi hari ini, iman yang bertumbuh dan bertambah dan akhirnya Tuhan berbuah-buah untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu. Mereka dengan segenap pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Doa kami hamba-Mu untuk seluruh jemaat, biarlah setiap jemaat boleh hidup berjalan di dalam jalan kebenaran. Hari demi hari, langkah demi langkah, Engkau Tuhan sebagai pelita dan dian buat kaki kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sudah serahkan ibadah yang luar biasa ini dari awal pertengahan akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan sebelum kami pulang, kami akan dimeteraikan dan diberkati dengan berkat-Mu Tuhan yang akan memenuhi kehidupan kami. Oleh karena itu kami sebentar, sebelum pulang kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua jemaat yang ada di rumah, mari angkat tanganmu, engkau berdiri di tempatmu dan angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari pulanglah dengan membawa kasih sayang dari Allah Bapa, keselamatan yang sempurna dan damai sejahtera melampaui segala akal itu dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, pengurapan, pembimbingan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai saudara dan kita semua dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ucapan berkat ini sudah diucapkan dengan percaya, dan diucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Semua yang pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan dan dimeteraikan Tuhan, katakan dengan percaya, amin. Selamat beraktivitas untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita di hari ini dan sepanjang minggu ini. Sampai bertemu di dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.